Merenungkan surat 1 Petrus. Selasa 2 Juni 2026. Pengharapan yang hidup. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Saudara, dalam 1 Petrus 1 ayat 3-9, Rasul Petrus mengungkapkan puji-pujian kepada Allah atas hidup yang penuh pengharapan, atau pengharapan yang hidup. Dalam teks Yunani kita membaca Elpida Zouzan. Pengharapan yang hidup itu didasarkan pada kebangkitan Yesus Kristus. Melalui iman dalam Tuhan yang bangkit, orang percaya memiliki pengharapan itu. Itulah pengharapan untuk menerima suatu bagian atau warisan kleronomia yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi orang percaya. Itulah keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Itulah keselamatan jiwa, tujuan iman mereka. Adapun yang dimaksud dengan zaman akhir adalah hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dalam pada itu, saudara, sang rasul tahu bahwa para pembaca suratnya sedang berada dalam berbagai-bagai pencobaan. Mereka menderita, sedih, berduka. Untuk menghiburkan dan menguatkan mereka, sang rasul menggarisbawahi bahwa pencobaan-pencobaan itu bertujuan untuk memurnikan iman mereka seperti api memurnikan emas. Pemurnian iman mereka tentu jauh lebih berharga daripada emas yang fana, karena akan bermuara pada puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dengan mengingatkan mereka pada keselamatan yang telah tersedia di sorga dan akan dinyatakan pada zaman akhir, sang rasul mengajak orang percaya bergembira di tengah penderitaan mereka. Saudara, bagian ini memberi kita penghiburan. Beriman kepada Kristus Tuhan yang bangkit, kita memiliki kepastian keselamatan yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Dengan iman itu, kita menempuh jalan hidup sebagai anak-anak Allah dan murid-murid Kristus. Kita menempuh jalan Tuhan dengan merindukan saat manakala keselamatan itu akan dinyatakan,
yakni saat Tuhan Yesus datang kembali. Sementara kita menempuh jalan itu, sangat boleh jadi kita akan menghadapi berbagai pencobaan. Beriman dalam Kristus tidak membuat kita kebal dari penderitaan dan kesedihan. Tetapi Allah setia. Dengan kuasanya Ia memelihara kita sampai kita menerima keselamatan itu dalam puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan saat Tuhan Yesus datang kembali. Kebenaran ini, saudara, membesarkan hati kita, membuat kita bergembira, bersukacita. Bapa yang welas asih, kami memuji Engkau atas rahmat-Mu yang begitu besar. Berdasarkan kebangkitan Kristus, Engkau telah melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang sejati. Ketika pencobaan-pencobaan mendukakan kami dan menguji batas-batas kekuatan kami, ingatkanlah kami bahwa warisan keselamatan kami sepenuhnya aman dalam tangan-Mu. Murnikanlah iman kami dalam tungku api pencobaan dan penderitaan, sehingga kami boleh turut serta dalam puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan saat kedatangan Kristus kembali. Penuhilah kami dengan sukacita sejati, sementara kami berjalan dengan iman dan pengharapan dalam Kristus setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.